Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah azza wa jalla fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, khalaqal khalqa wa ahsahum adada. Wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda. Allahu akbar, azza rabbuna sultanahu wa majda. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang syahdu ini. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya pada yaumul qiyamah. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Hari raya dalam Islam dimulai dengan mengucapkan takbir, tahlil, dan tahmid. Hari raya dalam Islam adalah tanda kegembiraan dan kebahagiaan setiap kaum muslimin, baik laki-laki ataupun perempuan, baik yang muda ataupun yang tua. Dalam azan kita mengucapkan takbir, dalam iqamah kita mengucapkan takbir, memulai salat kita mengucapkan takbir. Saat menyembelih hewan kita mengucapkan takbir. Demikian pula saat hari raya yang berbahagia ini kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari raya dalam Islam adalah bentuk ketaatan kepada Allah yang Maha Rahman setelah menunaikan berbagai bentuk ketaatan di awal-awal sebelum pelaksanaan. Idul Fitri dilaksanakan setelah melaksanakan puasa sebulan penuh di bulan Ramadan sebagai tanda sempurnanya ketaatan yang dipenuhi dengan rasa syukur dan ungkapan takbir. Allahu Akbar. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun."
Demikian pula berkaitan dengan Idul Adha, terkait dengan pelaksanaan ibadah haji yang penuh dengan zikir pujian dan takbir pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Di tanah suci, jutaan kaum muslimin melewati babak peribadatan di Masy'aril Haram dengan penuh kekhusyuan dan penuh ketundukan. Sedangkan di tanah air masing-masing, kita kaum muslimin disunahkan untuk puasa Arafah serta mendirikan salat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban. Semua itu bukan sebuah amal dan aktivitas kosong yang tanpa makna dan kandungan hikmahnya. Semuanya adalah proses tarbiyah, proses pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai derajat ketakwaan. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang haji, yang mana tercantum dalam surat Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala memulainya dengan tujuan asasi peribadahan besar ini, yaitu takwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah, Rabb kalian. Begitupun ketika berbicara tentang penyembelihan hewan kurban, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tujuannya, yaitu takwa. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging-daging itu dan darahnya sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan kalianlah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kalian, agar kalian mengagungkan Allah atas hidayahnya kepada kalian. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Ya, iman dan takwalah sumber peradaban yang penuh kehormatan, kemuliaan, kejayaan, keberkahan, serta keselamatan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlul qura amanu wattaqau, lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit maupun dari bumi. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Hari ini kita merayakan sebuah perayaan yang agung, yaitu perayaan Idul Adha. Mengingatkan kembali kepada kita sebuah kisah yang besar yang Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an. Kisah penyembelihan yang agung, penyembelihan yang dilakukan oleh Nabiullah dan Khalilullah, Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang mana beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putra kesayangan, anak yang ia telah tunggu selama bertahun-tahun dengan penuh harapan. Namun ternyata ketika harapan itu dikabulkan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putra kesayangannya. Hati siapa yang takkan merasa pilu saat diperintahkan untuk menyembelih seorang putra kesayangan? Hati siapa yang takkan merasa berat menghadapi perintah yang sangat pahit di hadapan? Namun begitulah saat keimanan yang berbicara, ketundukan, kepatuhan, taslim, berserah diri yang sangat sempurna kepada Allah dan jiwa pengorbanan yang tinggi. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi habli minas salihin." Wahai Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang putra yang saleh. Kemudian ketika anak tersebut sudah sampai pada usia yang cukup matang, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Ibrahim melalui mimpinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an. Falamma balagha mahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku,
wahai anakku tersayang, aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Maka bagaimana pendapatmu? Apa jawaban seorang putra tersayang tersebut? Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku tercinta, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Engkau akan mendapati aku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Setiap kita yang mengatakan dirinya Islam, yang mengatakan dirinya beriman, pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak akan diuji seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tidak akan diuji seperti ujian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ujian seorang hamba disesuaikan dengan keimanan mereka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyadun nasi bala'an al-anbiya tsumma al-amsal fal-amsal." Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang salih, dan orang yang setelahnya dan setelahnya. Semua kita pasti diuji. Kita diuji dengan perintahnya, dengan larangannya, dengan musibah-musibah yang menimpa kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira ketika dia mengatakan bahwasanya dia telah beriman akan Allah Subhanahu wa taala akan tinggalkan begitu saja dan dia tidak diuji? Walaqad fatanna allazina min qablihim, dan sungguh telah kami uji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu allazina shadaqu, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa orang-orang yang jujur keimanannya. Wala ya'lamannal kadzibin, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui orang-orang yang dusta dalam keimanannya. Seorang muslim ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kewajiban dia adalah sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat, baik dia tahu hikmahnya ataupun tidak. Inilah yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk keimanan yang nyata adalah ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua bentuk itu sangat membutuhkan pengorbanan dan kesabaran, berkorban dan sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Berkorban dan sabar untuk meninggalkan larangan-larangan Allah, berkorban dan sabar untuk menghadapi berbagai macam musibah yang mendatangi kehidupan kita. Tanpa pengorbanan dan kesabaran, kita tidak akan bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berkata, "As-sabru fil iman bimanzilati ra'si minal jasad." Kesabaran dalam keimanan seperti kepala untuk badan kita. Sebagaimana badan kita tidak akan hidup tanpa kepala, iman pun tidak akan pernah hidup tanpa pengorbanan dan tanpa kesabaran. Mendirikan sholat adalah bentuk pengorbanan, dan semua itu butuh kesabaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha." Perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan bersabarlah di atasnya. Untuk melaksanakan puasa, haji, atau perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, demikian pula meninggalkan larangan-larangan. Semua itu adalah pengorbanan yang butuh pada kesabaran. Tanpa kesabaran kita akan terseret kepada jurang kenistaan. Tanpa kesabaran kita akan mudah untuk mengikuti langkah-langkah jeratan syaitan. Tanpa kesabaran kita tidak akan sabar untuk mentaati Ar-Rahman. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wujud keislaman kita adalah bersikap taslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sami'na wa ata'na,
kita siap mendengarkan dengan seksama dan taat secara totalitas. Begitu juga sikap pengorbanan untuk Allah Rabbul Alamin dengan penuh sikap kesabaran yang tinggi dalam menjalankannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah, kokohkanlah kesabaran kalian dan berjagalah dan bertakwalah kepada Allah agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwa keberuntungan itu akan kita dapatkan di saat kita bersabar, kemudian menguatkan kesabaran kita dan terus bersabar berjaga di tapal batas. Menjaga amalan-amalan kita, jangan sampai amalan kita kemudian dimasuki oleh perbuatan ataupun amalan-amalan syirik, atau amalan-amalan kita dimasuki oleh sesuatu yang akhirnya tidak berbuah hasil dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita, keluarga kita menjadi muslim, menjadi muslimat yang sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya, sehingga kita menjadi pribadi yang takwa, baik dari struktur pribadi kita, kemudian keluarga kita, sehingga terstruktur secara masyarakat, sehingga terwujud sebuah masyarakat yang islami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan di atas iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketundukan dan kekhusyuan. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafil mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Wa ya qadiyal hajat, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wa adzabil qabri. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha' wa min nafsi la yashba' wa min da'watin la yustajaba laha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana 'ala ta'atik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyanahu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la daynan illa qadaita wa la hamman illa farajta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirata illa yassarta. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'asmatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'adina waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan min kulli syarr.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma ansur ikhwana al muslimina fi kulli makan, Allahumma ansurhum, Allahumma taqabbal syuhada'ahum wa tsabbit aqdamahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.